Oke, shalom semua. Hope you're in a good condition. Dalam keadaan sehat di tahun yang baru. Uh, Whatever your circumstances ya, dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, kalian memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan kita udah diberkati dan dilindungi Tuhan sampai ke tahun yang baru actually. Melewati 2023 dengan beberapa dengan baik, beberapa dengan tidak baik. Regardless, Tuhan kita tetap baik. Amin. Kita mulai tahun ini dengan satu tema, Starts with Identity. Starts with Identity ya, temanya adalah tema kita memulai tahun ini, tema besar tahun ini, kita di NLC adalah Uncharted Faith, di mana ada waktu-waktu di mana kamu perlu navigasi melalui area-area yang kamu nggak sadar atau kamu nggak paham gitu. And that's okay, karena justru di area yang nggak paham itu kita membutuhkan faith, ya nggak sih? Kalau semuanya sesuai plan kamu, you don't really need faith anyway gitu. Kamu nggak terlalu perlu iman kalau semua hal sesuai dengan perancangan dan perencanaan kamu. Tapi di waktu-waktu di mana Tuhan mengizinkan tidak sesuai, that's where kamu perlu faith. Nah ini di bulan ini di Januari kita awali dengan Starts with Identity. Judul khotbah hari ini adalah That's Not My Name. Ya ini a popular song back in waktu Shrek 2 keluar gitu ya, di 2005 gitu, nggak apa-apa kalau nggak tahu. So That's Not My Name ini adalah judul khotbah hari ini di bulan kita, di mana bulan ini kita berbicara dan Starts with Identity. Nah, saya mau mulai dengan Leave the World Behind, satu film yang sangat intriguing buat saya. Leave the World Behind ada di salah satu streaming ini ya. Dia interestingly saya nonton tanpa baca sinopsis, baca plot gitu. Saya iseng-iseng aja nonton gitu ya. Kayak apa sih ceritanya, mungkin kayak menarik gitu kan. Karena yang main juga lumayan terkenal, Julia Roberts, Mahershala Ali dan lain sebagainya. Kevin Bacon. Dan ternyata setelah saya selesai nonton dan buat saya lumayan mind blown karena saya suka film yang kayak gitu. Ternyata co-writernya bernama Barack Obama gitu. Oh, pantas gitu ya. Kok filmnya keren banget gitu. Kok filmnya kepikiran, kok filmnya mengangkat sebuah isu yang sangat sangat makro dan could happen gitu. Jadi saya mau, buat kamu yang nggak nonton, never mind. Saya mau cerita sedikit. Di film itu diceritakan gimana untuk menghancurkan sebuah negara cuma perlu 3 hal. Tanpa perlu diserang dengan nuklir gitu ya. Kan kalau di nuklir, di bom atom, nyerah gitu ya, kayak Perang Dunia II. Di film itu diceritakan untuk memporak-porandakan suatu negara cuma butuh 3 hal. Ini namanya disaster theory gitu ya. Jadi cuma butuh 3 hal. Yang pertama, isolation. Kedua, disorder. Ketiga, turmoil gitu. Yang ketiga, civil war. Yang kedua adalah synchronous chaos gitu disebutnya. Jadi pertama, diisolasi. Pastikan orang tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kedua, systematic chaos. Pastikan uang nggak berlaku. Kemudian kayak jaringan public transport mati, listrik mati. Itu kan yang biasanya dilakukan jadi tidak bisa dilakukan lagi. Cuma tunggu step 2 selesai, akan ada step 3 yaitu perang saudara atau civil war. Nah ini di sini buat saya itu sangat mind blowing dan sangat menarik gitu. Jadi di situ di film itu dikatakan kalau sebuah negara udah diserang 3 hal ini, tanpa perlu tentara buat nyerang negara itu akan hancur dengan sendirinya. Cukup di-isolate, ada chaos dan ada civil war, ada turmoil di situ, negara itu akan hancur dengan sendirinya. Satu hal yang saya lihat, oh menarik ya, untuk menghancurkan negara nggak perlu diserang, nggak perlu diembargo dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bahkan negara sepowerful US aja itu kalau terjadi, menurut Barack Obama, I don't know who that guy is, kayaknya sih valid gitu ya kalau dia ngomong. Menurut dia, kalau 3 hal ini kejadian, negara itu akan hancur dengan sendirinya. Ketika saya mendapat informasi ini, saya melihat bahwa bukankah cara iblis, I think I have. Oh ya, cara iblis atau cara kita diserang dengan iblis juga sama. Seringkali iblis menyerang kita gak perlu dalam bentuk genderuwo yang masuk ke kamar malam-malam, bener gak sih? Amin. Gak perlu dalam bentuk yang serangan frontal kayak gitu, disantet gitu. Komerik tolong dong saya muntah paku gitu. Jarang gitu ya, jarang ya. Biasanya ketika kita diserang, saya mengamati bahwa yang diserang cukup identity kita. Ketika identitas kita salah, kita self-destruct.
Ketika identitas kita salah, ketika kamu melihat diri kamu sendiri dengan label yang salah, tidak seperti bagaimana Tuhan melihat kamu, maka kita akan mulai melakukan tindakan, mengambil keputusan yang sifatnya self-destructive. Jadi yang pertama kalau disebut isolation, ini kalau saya bicara di sini adalah, kurang nyata, support system. Support system yang pertama, ini yang perlu di-cut sama iblis ya. Ketika kamu nggak lagi berdoa, ketika kamu nggak pernah lagi menginvite Roh Kudus di keseharian kamu, ketika kamu menjauh dari pertemuan ibadah, ketika kamu menjauh dari komunitas sel, support system kamu itu dulu. Cukup itu dulu, satu-satu, nggak usah semuanya langsung diserang. Satu-satu. Isolation dulu, make sure orang ini isolated, dia merasa dia bisa melakukan semuanya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Isolated yang pertama. Kedua, disorder. Jadi yang kedua diserang adalah habits, kebiasaan. Kalau di film itu biasanya setiap orang kerja setiap hari ya kan, belanja gitu ya. Tiba-tiba udah nggak bisa. Kamu nggak bisa belanja karena uang udah nggak laku lagi. Kamu nggak bisa kerja karena tiba-tiba tempat kerja kamu nggak ada listriknya. Kamu yang tadinya harusnya online dan call, kamu nggak bisa make a call. Kamu yang tadinya mau enjoy yourself dengan nonton streaming service, tiba-tiba streaming service mati di film itu gitu ya. Ada disorder yang synchronize. Jadi habits yang sebelumnya biasanya dilakukan jadi tidak lagi bisa dilakukan. Nah ini serangan kedua. Serangan kedua adalah iblis I think menyerang kita lewat habit kita. Perlu tweak sedikit aja habitnya. Kalau di 2015 dia rajin baca Alkitab, sedikit-sedikit tiap tahun di 2024 dia udah gak pernah lagi pegang Alkitab, bahkan ketika ke gereja. Ya, kamu nggak tiba-tiba dari orang yang suka bawa Alkitab terus tempel stiker kalau hafal. I don't know, it's too old, sorry ya. Di tahun 90-an actually we did that gitu ya. Kamu datang ke gereja, kamu hafal nih, dikasih stiker bisa ditempel di ayat tersebut gitu. Ditutup ayatnya karena udah hafal gitu kan. Tapi anyway, that's what happened back then. Tapi sedikit demi sedikit. Now, you don't even bring Bible to church. You don't even open your Bible karena kamu tahu Komerik pasti pasang slide-nya di sini. You know, it's sedikit demi sedikit, habit-habit yang bagus mulai. Yang penting habitnya di-cut. Yang ketiga adalah purpose. Ketika purpose-nya di-cut, ketika tujuan orang tersebut hidup sudah tidak ada, ketika dia tidak bisa, di film itu, ketika dia tidak bisa lagi kontak dengan keluarganya, ketika dia tidak lagi hidup sebagai wealth management, yang satu sebagai guru gitu, sebagai dosen, ketika mereka nggak lagi punya purpose setiap hari kayak bingung, nggak ada kerjaan, nggak ada yang dilakukan, dan ketika tiga hal ini di-cut, maka identitas orang itu akan hilang dan mereka akan self-destruct dengan sendirinya. Kenapa kita mulai tahun ini, saya berpikir, I am sure tuntunan Roh Kudus kita memulai tahun ini dengan identitas. Karena ketika tiga hal ini diserang, saya nggak tahu ini diserang over the period berapa tahun di hidup kamu. Mungkin di tahun lalu kamu ketiga hal ini dihilangkan dikit-dikit, diserang dikit-dikit sama iblis sampai tiga hal ini cut off. Sadar atau nggak sadar, identitas kita mulai berantakan. Dan ketika identitas kita berantakan, we self-destruct ourselves. Kita menghancurkan diri sendiri. Kita mengambil tindakan yang tidak harusnya kita lakukan. Kita mengambil keputusan yang tidak harusnya kita lakukan. Kita mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan. Oke? So, ini adalah kenapa sangat penting untuk memulai tahun ini dengan start with identity. Oke. Itu pembukaannya. Kita masuk ke root 1. Di root 1 saya akan lompat-lompat sedikit. Saya harap kamu tahu ceritanya. Thank you. Kalau kamu nggak tahu ceritanya, root adalah kitabnya namanya Ruth, tapi hari ini yang saya bahas bukan Ruth. Yang hari ini saya bahas adalah seorang yang namanya Naomi. What a wonderful name. It's actually, namanya berartinya sangat baik. Saya mulai. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah. Ini di bangsa Yehuda dan Israel ya. Ada kelaparan di tanah Israel. Oke, ada kelaparan. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Oke. Beberapa di antara kamu mungkin baca ayat ini dan so gitu ya. Ya udah ada kelaparan terus mereka ngungsi, so what gitu ya. Kamu tahu? Dua ayat ini ayat yang sangat ini ada dua ayat ini adalah ayat yang sangat mind blowing buat bangsa Israel. Kenapa sebuah kitab
di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat, kenapa sebuah kitab di Perjanjian Lama dimulai dengan cerita yang sememalukan ini? Kalian tahu ini sangat memalukan? Bangsa Moab adalah musuh orang Israel, benar? Dari 10 perintah dari keluaran dari imamat, jangan menikah sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa itu harus kamu musnahkan. Pokoknya bangsa-bangsa yang kayak gini harus dimusnahkan. These people, orang-orang ini dengan secara sadar ketika ada kelaparan, mereka kabur malah ke daerah musuh dan menetap di sana. Kalau kelaparan ini adalah hukuman Tuhan, harusnya kalau orang benar, harusnya responnya apa? Bertobat, benar gak? Saya dihukum Tuhan dengan kelaparan, saya harus ngapain? Bener kan ya? Atau kalaupun kelaparan itu bukan hukuman Tuhan, harusnya mereka berdoa, berpuasa, bener gak sih? Kalau cerita-cerita Alkitab yang inspiring kan gitu ya. Kemudian mereka mengoyak jubah, Tuhan berikan kami makan, bener gak sih? Tapi no, these people, Naomi dan suaminya dan kedua anaknya, mereka they took the easy way out. Mereka kabur ketika ada kelaparan di Israel. Mereka meninggalkan tanah perjanjian untuk tinggal bersama bangsa yang harusnya menjadi musuh mereka. Dan mereka menetap di sana. Namanya dong, Elimelek. Sebuah ironis yang sangat besar yang kalau kita nggak ngerti bahasanya, mungkin kita melihat ini ya udah Elimelek, so what? Kamu tahu artinya Elimelek? God is my king. Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Omong kosong gitu kan ya. Ada kelaparan dikit langsung cus ke Moab. Teman-teman tahu artinya Naomi? Pleasant, menyenangkan, sedap gitu. Sesuatu yang menyenangkan. Itu Naomi artinya. Dan mereka saking menderitanya di kelaparan ini, mereka bahkan kasih nama anaknya Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya kesakitan, Kilion artinya kehancuran. Kalian tahu saking menderitanya mereka kasih nama anaknya, melabel anaknya sebagai Mahlon, sickness, dan Kilion yang biasa dilihat sebagai destruction. Saking mereka panik dan dalam kondisi yang begitu. Saya nggak tahu ya, kita mungkin gampang ngejudge mereka 2000 tahun, 6000 tahun kemudian. Tapi back then, ketika mereka kelaparan dan Elimelek harus make sure anaknya dua survive, would you do anything gitu ya? Dia akan, ya udah kalau mereka harus ke Moab to survive, they move to Moab supaya mereka bisa survive. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Jadi Moab itu memang dilihat sebagai bangsa yang dibenci ya, terutama oleh bangsa Israel. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Alkitab nggak pernah sebut Elimelek kenapa mati. Kita tahu di Moab tidak ada kelaparan. Masa di Israel kelaparan, dia pindah ke yang kelaparan juga? Aneh kan? Pasti nggak ada kelaparan. So kenapa dia mati kita nggak tahu. Apakah karena hukuman Tuhan? Karena dia tidak taat? We don't know. We'll never know. Gitu ya. Tapi satu hal, Elimelek mati sehingga Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Another ayat yang bikin orang Israel langsung gitu, tau gak sih? Kayak najis gitu ya. Kayak bukan cuma mereka kabur karena mereka bilang God is my king terus kabur. Bukan cuma itu, mereka mengambil perempuan Moab dan menikahinya buat anaknya. Dan mereka menetap di sana 10 tahun. Maksudnya kalau kabur ngungsi kan 2 minggu ya kalau lagi banjir gitu kan. Ini kayak 10 tahun itu udah intensional gitu. Itu migrasi namanya ya. Bukan kabur lagi gitu kan. So, ini adalah sesuatu yang kalau kita bisa ambil kacamata, sesuatu yang sangat memalukan. Dan ini sangat penting buat kehidupan atau identitinya Naomi. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Ayat 5, setelah mereka mengambil istri, apa yang terjadi? Matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Trivia sekali ditulisnya gitu ya. Kayak Naomi yang tadinya kehilangan suaminya, kemudian dia mengambil istri bangsa Moab untuk kedua anaknya, dan dua-duanya mati juga. At this point, kalau kamu ada di sepatunya Naomi, kamu mulai berpikir gak sih? Kayak, apa gue salah langkah ya? Bener gak sih? Kalau gue gak kabur dari tanah perjanjian, jangan-jangan suami gue masih hidup. Kalau gue tidak mengambil istri bangsa Moab untuk anak-anak gue, jangan-jangan mereka masih hidup. Kalau aja setelah mengambil istri gue pulang, jangan-jangan keduanya masih hidup. There are a lot of questions yang ada di kepala dia. Dan saya bisa bilang di sini bahwa kalau teman-teman lihat ini sesuatu yang menimpa dia, tapi in a way dia juga bisa berpikir bahwa jangan-jangan ini adalah karena
keputusan yang dia ambil. Kan gak ada yang maksa dia ke Moab, itu keputusan dia dan suaminya. Gak ada yang memaksa dia untuk mengambil anak mantu dari bangsa Moab, itu juga keputusan dia. Gak ada yang memaksa dia untuk tinggal di Moab selama 10 tahun, itu juga keputusan dia. At this point, bisa jadi kalau saya ada di posisi dia, saya akan mulai berpikir, ini hukuman Tuhan. Ini ya salah gue, karena gue menentang apa yang Tuhan mau, karena gue kabur dari tanah perjanjian. Apakah ini salah saya? Akan sesuatu yang sangat memalukan, yang kita akan lihat nanti bahwa ini merusak identitasnya Naomi. Ayat 6. Ada satu hal di tengah seseorang yang dilematis ini, ada satu hal yang kita bisa pelajari. Di ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar gosip bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Jadi ketika dia dengar bahwa Tuhan menjawab dan memberikan jawaban, Tuhan ada kasih karunia untuk tanahnya dia di Yehuda, dia langsung berkemas dan pergi pulang. Teman-teman tahu, diperlukan iman dan ketaatan untuk bertobat. Berapa banyak sih dari kita yang adalah udah kadung ya, Tuhan udah hukum gue anyway, ayo kita hancur-hancuran aja. Oke, Tuhan udah hukum gue sudah tidak akan bisa kembali lagi ke apa yang Tuhan rencanakan sebelumnya. Keputusan yang gue ambil terlalu bodoh dan terlalu goblok untuk Tuhan bisa mengambil gue kembali. You know what? Butuh iman dan ketaatan untuk bisa bertobat dan mengambil keputusan. Meskipun Naomi di kondisi yang sangat menyedihkan, ketika dia dengar Tuhan sudah bekerja lagi di Yehuda, dia langsung berkemas dan pulang ke Yehuda. Dibutuhkan iman dan ketaatan untuk bisa bertobat. Naomi bisa. Kalau teman-teman perhatiin ya, ada satu ibu-ibu lain di perjanjian lama. Dia gak kehilangan suaminya cuma sakit, tapi dia kehilangan semua anaknya dan semua kekayaannya. Teman-teman ingat apa yang si ibu itu katakan ke suaminya? Kutuklah Tuhanmu dan mati. Bener gak? Istrinya Ayub berkata demikian kan? Similar situation, dia kehilangan semuanya, dia kehilangan semua anaknya, dan dia bilang ke suaminya, kutuklah Allahmu dan mati. Tapi no, wanita ini, si Naomi, ketika dia mendengar Tuhan bekerja di kampung halaman, dia bilang, okay, let's go back. Whatever yang sudah terjadi 10 tahun terakhir, it's in the past. Tuhan bekerja di sana, I wanna go there. Saya mau ke sana, saya mau bertobat, saya mau kembali ke apa yang Tuhan janjikan. Kata Naomi, saya mau kembali ke apa yang Tuhan janjikan di Yehuda. Amin. Dibutuhkan iman dan ketaatan. Saya gak tahu seberapa banyak di antara kamu, di antara kita, yang udah mendapati diri, kok gue di Moab ya, udah agak lama lagi gitu ya. Hari ini adalah panggilan Tuhan bekerja di 2024. Apakah kamu mau menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan? Amin. Apakah kamu mau pulang? Apakah kamu repent, bertobat dan kembali ke jalur semula kamu yang Tuhan sudah tetapkan? Perjanjian baru berkata, berbahagialah mereka yang haus dan lapar. Ketika si Naomi ini haus dan lapar dengan melihat campur tangan Tuhan di Yehuda, dia bilang, saya harus balik ke Yehuda. Tapi apakah Naomi adalah seseorang yang happy go lucky, kemudian gak apa-apa nih, Tuhan bekerja, saya akan kembali, saya bisa, I can bear this, with Lord I can do all things? Apakah dia bernyanyi You are my champion setiap hari gitu ya? Apakah dia memuji Tuhan setiap hari, kemudian dia di dalam kesakitan dan kekalahannya, dia adalah orang yang selalu tersenyum kepada menantu-menantunya? Is that it? No, jawabannya. Saya senang Alkitab penuh dengan orang yang seperti kamu dan saya, amin. Di satu hal dia bersuka cita, di satu hari dia memuji Tuhan, di satu hari dia menguatkan menantunya, di hari yang lain. Di Rut 1 ayat 13 dia bilang, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Dia nanya ke menantunya. Jangan demikian, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi tahu apa yang dia alami mungkin di pemahaman dia, di teologi dia, yang dia alami ini terjadi karena tangan Tuhan berat atas dia, karena tangan Tuhan against dia, karena dia menjadi musuh Tuhan ketika dia kabur dari tanah perjanjian, ketika dia mengambil istri bangsa Moab sebagai mengambil untuk anak-anaknya istri bangsa Moab. Dia bilang tangan Tuhan teracung terhadap aku. Lebih jauh seberapa pahit seberapa pahit si Naomi. Ayat 19, Rut 1 ayat 19. Ketika habis itu, singkat cerita, Orpa
pulang ke Moab. Jadi Naomi cuma berjalan sama Ruth yang mau ikut Naomi terus. Berjalan keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem, kampung halamannya tadi ya. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, guys, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, FYP langsung. Ini nih yang kabur. Iya dong, saya udah bilang tadi kan. Ini sesuatu yang sangat memalukan buat bangsa itu, buat komunitas, buat keluarga besar mereka ketika mereka kabur ke Moab. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan berkata, Naomi kah itu? Naomi artinya apa? Pleasant, menyenangkan. Can you imagine? Sebagai Naomi, orang-orang di sekitarnya yang tadinya dia kenal mulai berkata, is that fun? Menyenangkankah itu? Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara atau pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. This lady, this woman, meskipun dia mencari Tuhan pulang ke Bethlehem, no, kondisi dia dalam kondisi yang sangat pahit. Dia sampai melabel diri dia sendiri, don't call me Naomi, I'm not pleasant. Gak ada sesuatu pun yang pleasant dari hidupku, kata dia. Call me Mara, panggil aku pahit. Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal pahit kepada aku, kata dia. I hope, I really pray gak ada yang bisa resonate. Tapi kalau kamu resonate, ada loh di Alkitab seseorang yang namanya begitu bagus, begitu pleasant, tapi apa yang Tuhan sepertinya kerjakan membuat dia sangat pahit. Dan dia bilang, no, call me bitter, call me Mara, call me pahit. Karena Tuhan melakukan semua yang pahit. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Can you hear seberapa bitter, seberapa pahitnya dia dengan apa yang Tuhan kerjakan? Dia tahu mungkin itu salah dia, tapi tetap dia pahit ya pahit gitu. Kita nggak nutup-nutupin pahit, kita nggak kayak toxic positivity gitu ya, toxic positivity gitu, kayak enggak, Tuhan baik, Tuhan selalu baik dalam hidup saya, enggak. Si Naomi meskipun dia cari Tuhan, dia bilang, Tuhan mendatangkan semua yang pahit dalam hidupku, kata dia. Iya, kesalahan saya, tapi ini terlalu pahit buat saya, kata dia. Can you resonate with that? Ada identitas baru yang dia letakkan atas diri dia sendiri, yaitu sebuah kepahitan. Tapi ini kan decision dia gitu ya. Nah, saya mau bawa ke cerita orang kedua. Di hari ini kita akan belajar dari dua orang. Yang pertama namanya Naomi, yang circumstancesnya terjadi begitu banyak, bisa dibilang mungkin salah dia in a way, tapi dia begitu pahit, tapi dia masih mencari Tuhan. Dan ada satu orang lain di 1 Tawari 4 ayat 9. Saya suka banget, saya udah nunggu waktu untuk bisa cerita tentang ayat ini. Yabes got a bad rap karena semua gereja tiba-tiba nyanyi, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah gitu ya. Like a greedy songs gitu ya. Gila, setiap hari nyanyinya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku gitu ya. Menyertai aku dan melindungi aku gitu ya, daripada malapetaka dan lain sebagainya. 1 Tawari 4 ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ingetin dulu ya, lebih dimuliakan ini punya asal kata yang sama dengan berbobot hidupnya. Berbobot itu kalau bahasa Ibrani selalu sama dengan kudus. Jadi cara dia hidup itu kayak blameless actually. Maka dia dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nama Yabes, label Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. So si Yabes yang gak tahu apa-apa, dia lahir, emang gue yang pilih lahir di mana? Emang gue yang pilih lahir dengan menyakiti ibu gue? Emang gue yang pilih lahir dengan membawa kesakitan yang begitu besar buat ibu gue? But still, ibunya memberi nama dia Yabes, yang artinya dia adalah orang yang membawa kesakitan. So, saya mau kamu lihat dua hal ini ya. Naomi, dia melakukan banyak kesalahan, keputusan yang bodoh mungkin dalam hidupnya, dan dia melabel dirinya sendiri dengan Mara dan atau pahit. Dan Yabes, yang bukan karena kesalahan dia, bukan pilihan dia, tapi still dunia melabel dia, atau ibunya melabel dia dengan Yabes sebagai orang yang membawa kesakitan. Kita melihat ada dua krisis identitas yang terjadi di sini. So, pertanyaan saya pertama buat kalian semua melihat dari Naomi dan Yabes, apakah keputusan kamu di 2023, 2022, 2021, tindakan kamu, kelakuan kamu, atau keadaan kamu telah merusak identitas kamu hari ini?
Naomi identitasnya rusak. Dia bilang dia bukan Naomi lagi. Dia marah karena kepahitan yang dia alami. Atau Yabes, bukan keputusan dia, tapi keadaan dia membuat dia melihat dirinya sebagai seorang yang selalu membawa kesakitan kemana-mana. Apakah kamu, karena keputusan dan keadaan yang terjadi atau yang kamu ambil, sudah merusak identitas kamu? Kita lihat banyak di Alkitab, banyak di Alkitab contoh ketika orang-orang yang dilabel atau diberi identitas sebagai karena tindakan yang salah. Naomi sebagai contoh, karena tindakannya, karena keputusannya, mungkin dia melabel dirinya sebagai pahit. Yakub live up to the name gitu. Bukan cuma lahir sebagai penipu, dia menghidupi diri sebagai penipu gitu kan ya. Dia tipu bapaknya gitu, dia tipu kakaknya gitu kan ya, dia tipu Laban, dia tipu semua orang. Di Yakub diidentifikasikan sebagai penipu. Berapa banyak dari kita yang mulai melabel diri sendiri hari-hari ini? You know what? You're a failure. Kamu selalu jalan, kamu gak pernah komitmen menyelesaikan sesuatu. Kamu mulai melabel diri kamu sendiri. Kamu bahkan punya nickname The Destroyer karena kamu suka mendestroy barang orang lain. Kamu melabel diri kamu dengan sesuatu yang kamu lakukan. Kamu si gagal, kamu si penjahat, kamu si greedy, kamu si bokep. Kamu mulai melabel diri kamu karena keputusan salah yang kamu ambil. Atau kamu melabel diri kamu karena keadaan kamu. Atau dunia melabel kamu karena keadaan kamu. Daud dilabel tidak layak sama bapaknya sendiri. Bener gak? Guys, semua anaknya dipanggil. Sampai Samuel nanya, ada lagi gak? Oh iya, ada sih. Kan kayak last resort gitu ya. Yang ini gue agak lupa gitu. Tapi ada satu lagi gitu kan. Daud dilabel sebagai seorang yang tidak layak bahkan oleh ayahnya sendiri. Ada 3 orang yang namanya Hanaya, Misael, dan Azariah. Kamu bahkan mungkin beberapa di antara kamu gak familiar sama nama asli mereka yang artinya bagus-bagus. Kamu familiar sama nama yang dilabel kebuat mereka. Nama Dewa Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama Dewa Babel loh. Bukan nama bagus. Jadi kalau ada orang Kristen, nama anak saya Mesak. Nama Dewa Babel guys gitu ya. Untung Azaria ya. Jadi nama Hanaya, Misael, dan Azaria itu adalah nama aslinya. Tapi ketika mereka dibuang ke Babel, Daniel juga dikasih nama yang baru kan di sana. Nama Sadrak, Mesak, Abednego adalah nama Babylonian gods. Mereka dilabel sesuatu yang bukan keputusan mereka, tapi mereka dilabel demikian. Sarah dan Elizabeth dilabel mandul, isn't it? Didn't they? Dokter bilang mereka mandul. Tabib bilang mereka mandul. Suami mereka bilang mereka mandul. Bahkan Sarah saking melabel dirinya sendiri mandul, ketika Tuhan datang dan bilang kamu akan punya anak next year, dia tertawa. Saking identitas mandul udah nempel sama dia. Dia don't even believe. Meskipun Tuhan sendiri yang datang dan ngasih janji. Careful, inget gak? Ketika identitasnya salah, mau Tuhan hadir dan kasih janji face to face, you still miss it. Self-destruct terjadi ketika dia melabel dirinya sendiri dengan sesuatu yang salah. Bahkan si Zakaria sampai bisu gitu kan ya. Karena dia pikir Elizabeth mandul, gak bakal punya anak. Paulus, kamu bisa imagine di 3 bulan, 6 bulan pertama pelayanan Paulus. Guys, dia yang approve pembunuhan Stefanus loh. Bisa bayangin waktu dia khotbah dan menyampaikan firman Tuhan di komunitas Yahudi, di komunitas pengikut Kristus. Isn't this guy a persecutor? Yang ngebunuhin orang-orang Kristen, kok berani-beraninya dia ngomong-ngomong Yesus gitu. Udah ketemu Yesus lo? Udah gitu ya, untungnya udah gitu. Kalau Paulus udah kan, jadi sejak udah gitu ya. Banyak di antara kita yang dilabel karena keputusan, karena keadaan kita. Pertanyaan saya sama kamu hari ini, berapa banyak di antara kamu yang masuk ke 2024 melabel diri kamu sendiri? Kamu si lemah, kamu si gagal, kamu si bokep, kamu si tidak setia, kamu si jahat, kamu si bodoh, kamu si serakah, kamu si boros, kamu si pembangkang, kamu si pengkhianat. Berapa banyak di antara kita yang masuk ke 2024 dengan identity yang salah? Dan kita mulai self-destruct. Kabar baik. Ada kabar baik. Kita lihat respon 2 orang ini. Boleh? Kita lihat respon Naomi dan respon Yabes.
Rut 1 ayat 8, the respond. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulang. Ini sebelum dia pulang ke Bethlehem ya. Saya pecah kayak gini, karena berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah pulang masing-masing ke rumah ibunya di Moab. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tidak ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang bisa menggambarkan dalamnya kata ini. Google it. Saya nggak punya waktu untuk jelasin ini. Ini jauh lebih dalam dari sekedar mengasihi, jauh lebih dalam dari kasih setia, jauh lebih besar dari sekedar compassion atau belas kasihan. Bahasanya adalah hesed. Kiranya kasih Tuhan menunjukkan hesetnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi mereka rela gitu nikah sama bangsa sama Malion dan Kilion meskipun orang Israel, dan dua-duanya tetap ngikutin Naomi. Jadi dia menunjukkan kasihnya kepada Naomi, si Orpa dan si Rut, dan Naomi bilang kiranya Tuhan menunjukkan hesed yang sama kepada kalian. Pulang deh. Semoga Tuhan memberikan hesed yang sama yang kamu show to me, kata dia gitu, kata si Naomi. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, menuha, kamu mendapat tempat perlindungan, tempat beristirahat, tempat berlindungan, tempat untuk berbaring. Ini nggak ngomong kayak rumah. Semoga kamu dapat rumah, nggak, dia doanya nggak segeridi itu. Dia bilang semoga kamu dapat tempat perlindungan, seseorang yang menaungi kamu. Karena janda itu adalah di bangsa itu, di zaman itu ada janda nggak punya anak lagi. Itu adalah posisi yang paling bawah dan lumayan shameful gitu, sangat hina actually. Nggak ada suami dan nggak ada anak, itu sangat hina. Kayak semoga Tuhan memberikan tempat perlindungan. Gak ada yang melindungi janda-janda. Makanya Tuhan bilang kasih janda-janda dan anak terlantar gitu. Karena di zaman itu, di masa itu yang namanya janda itu tidak punya menuha atau tempat perlindungan. Tidak ada orang yang menebus mereka. Tidak ada orang yang pasang badan buat mereka. Oke? So, masing-masing di rumah suaminya. Cari suami baru, pulang cari suami baru, dapatkan menuha yang baru, tempat perlindungan yang baru. Kata si Naomi. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Orpa dan Rut begitu mengasihi. Naomi ini I'm sure hidupnya sangat pleasant gitu ya. Kalau dia mertua yang tidak pleasant gitu, Rut dan Orpa akan bilang, "Oke, bye. Good luck ya mami, bye." Kirim surat gitu ya. Tapi Rut dan Orpa sampai nangis ketika Naomi bilang, "Pulanglah. Semoga hesed Tuhan ada pada kamu. Semoga kamu find menuha buat kamu." Dan mereka nangis dengan suara keras, si Orpa dan si Rut. Dua kata apa? Hesed dan menuha. Itu masih di Rut 1 ayat 9. Nggak lama loh. Alkitab nggak nulis berapa lama waktunya. Tapi perjalanan dari Moab sampai ke Bethlehem tuh tidak sejauh itu. Chill. Dari dia berdoa ini, di Rut 2, tiba-tiba si Naomi di rumah, Rut disuruh pergi ke pengirikan gandum. Berkatalah mertuanya, "Kenapa kamu bawa pulang banyak banget hari ini? Hasil yang jatuh kamu ambil kok banyak banget. Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang memperhatikan engkau." Diceritakannya kepada mertua itu siapa ia bekerja. "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya Boas oleh Tuhan yang rela mengaruniakan hesed kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Teman-teman tahu, the moment dia 10 tahun tinggal di Moab, kita nggak tahu dia berdoa apa. The moment dia berdoa, "Tuhan kasih hesed buat Rut." In a few days, dia bilang, kiranya Tuhan mengaruniakan hesed kepada orang itu, karena orang itu sangat hesed kepada Rut. Doa dia untuk si Rut dapat hesed dijawab instantly sama Tuhan. Dia udah namain diri dia marah loh. Dia udah namain diri dia pahit. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Satu, dia berkemas dan dia pulang. Dia jalan sesuai di mana Tuhan bekerja. Dia taat, dia bertobat. Yang kedua, dia berdoa untuk kasih Tuhan. Dan ketika dia berdoa untuk kasih setia Tuhan, satu pasal berikutnya Tuhan menunjukkan hesed. Hey, now Yakobus terngiang-ngiang di kepala saya, "Kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta." Kalau kita nggak pernah minta apa-apa di 2024, kalau kita nggak pernah minta, kamu mengidentifikasikan diri kamu sebagai seorang yang gagal, tapi kamu nggak pernah berdoa dan minta apapun dari Tuhan, we are missing a lot of things. Bener gak sih? Kekristenan bukan cuma filosofi, kekristenan bukan cuma pengajaran, kekristenan adalah intervensi Tuhan dalam hidup kamu dan saya. Amin. So berdoa, dia berdoa minta hesed.
Dia minta headset yang pertama. Yang kedua dia minta Menuha. Untuk Ruth ya dia mintanya. Rut 3 ayat 1. Naomi, mertuanya itu berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari Menuha supaya engkau berbahagia?" Headset udah dipenuhi sama Tuhan. Si Naomi ingat nih, dia udah berdoa 2. Headset udah ditunjukkan melalui Boaz. Satu lagi yang belum. Dia nanya sama Rut, "Tidakkah sebaiknya aku mencari tempat perlindungan, Menuha buat kamu?" Di ayat 13, ketika Rut ketemu sama Boaz lagi. Boaz gak harus ngambil dia loh. Dia orang Moab. Kamu bisa bayangin ya. Ini Boaz nih on track nih. Dia kayak ketua klan gitu ya. Killnya paling banyak. Just kidding. Mungkin dia paling terkenal, reputasi paling tinggi. Dia punya pengirikan. Dia have a lot of good things going on his life. Satu cara buat dia ngerusak reputasi dia apa? Ngambil istri orang Moab. Bener gak sih? Dia punya a lot of things going on for him. Dia menjalani hidup dengan baik. Dia hidup setia sama Tuhan. Bisnisnya oke. If one thing yang bisa ngerusak reputasi dia dan nama baik dia socially, yang bikin kotanya gempar FYP beberapa minggu yang lalu adalah this lady yang namanya Ruth. Orang Moab yang, nih kan tuh lihat tuh, kalau gak setia sama Tuhan kayak dia tuh, mati suaminya gitu kan. Maksudnya, I don't know. Orang-orang mungkin berkata kayak gitu loh. Jadi if there's one thing buat Boaz yang bikin semua yang dia bangun selama ini hancur adalah menjadi Menuha buat Ruth. Tapi apa yang terjadi di ayat 13? "Tinggal di sini malam ini," kata Boaz kepada Ruth, "dan besok pagi ada redeemer lain dari klan dia. Baik, biarlah ia menebus. Tapi jika orang itu, saudaranya itu tidak mau menebus engkau, maka akulah yang menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Boaz bilang sama Ruth, gak punya suami, gak punya Menuha, I will make sure my clan, kita kan masih satu clan kata dia sama Elimelek, I will make sure my clan akan menebus dan jadi Menuha buat kamu. Kalau gak ada, I will be your redeemer. Aku yang akan menebus dan menjaga hidup kamu. In the way, menikahi dan mengambil dia under his house. Gila ya. Tadi doa ini dipanjatkan oleh Naomi di Rut berapa? Di Rut 1. Jawaban Hesed didapatkan di Rut berapa? Rut 2. Jawaban Menuha didapatkan di Rut berapa? 3. And we still, dan kita masih sangat malas untuk berdoa. Ketika dia menempatkan identitas dia sebagai orang yang pahit, dan dia berdoa, dalam 2 pasal Tuhan memutarbalikkan hidupnya Naomi. Crazy, isn't it? Siapa kamu tidak ditentukan kesalahan dan keputusan kamu di masa lalu. Amin. Amin. It's good news for you and me. Siapa kamu gak ditentukan kesalahan dan keputusan kamu di masa lalu. Siapa kamu ditentukan Tuhan yang menebus kamu. Sama seperti Boaz yang menebus Ruth dan Naomi. Siapa dia ditentukan oleh, dia Naomi. Dia bukan cuma Naomi, dia Naomi yang sekarang under hidupnya, under pengawasannya Boaz. Iya kan? Tadinya dia cuma Naomi yang udah jadi marah. Kenapa dia valuable lagi? Karena Boaz jadi redeemer dia. Ups, mirip something gak? Dia Naomi, karena keputusannya dia jadi marah, jadi pahit. Kenapa dia valuable lagi? Karena ada seseorang yang menebus dia, namanya Boaz. Bukankah itu mimicking hidup kamu dan saya? Ini Merrick nih, so pinter nih. So bisa nih. Terus hancur karena keputusannya sendiri. Kenapa dia berharga lagi? Karena dia pinter. Please. Karena ada seseorang yang menebus dia. Siapa kamu? Ditentukan Tuhan yang menebus kamu. Amin. Bukan keputusan kamu. Isn't that good, everyone? I hope kamu dapat sebuah pencerahan dan pengharapan hari ini. Kalau kamu melabel diri kamu sebagai failure karena kesalahan dan keputusan kamu di masa lalu. No, you're valuable. Bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu bertobat. In a way kamu bertobat, that's a good thing. Tapi karena kamu berdoa dan karena Tuhan menebus kamu. Itu yang pertama. Orang kedua. Saya balik ke orang kedua. Si yang namanya Yabes tadi, yang katanya seumur hidupnya dia udah disumpahin sama emaknya. In a way gitu ya, maaf ya. In a way dia sudah dibilang anak ini membawa kesakitan gitu. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Ya.
Mind blown. Kamu bisa lihat ayat ini dengan new lights. Karena dia orang yang selama ini dibilang membawa kesakitan. Nah dia bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Berkati aku. Jadi kayak 2 kali pengulangannya. Memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya mau kasih tau dulu sama kamu. Di ayat 9 tadi, katanya dia lebih mulia dari saudara-saudaranya. Bener gak? Ingat kan ya? Ingat lah ya. Masa udah gak ingat? 1 Tawarim 4 ayat 9. Dia lebih mulia. Hidupnya lebih valuable. Dia lebih dihargai dari saudara-saudaranya. Saya mau kasih tau sama kamu. Doa ini datang dari orang yang hidupnya sudah terhormat. Beda ya, beda. Kalau kamu lagi down, kamu lagi sedih, kamu hidupnya berantakan, kamu berdoa, semoga engkau menyertai dan melindungi aku dari malapetaka, itu fine lah. Kamu mau try a new journey, kamu mau try a new chapter, Tuhan lindungi aku. This guy in a good position. Tapi dia masih berdoa kayak gini. Kesatu, dia berseru kepada Allah. Dia sadar bahwa hanya Allah yang bisa mengintervensi identitas dia. Dia udah, sorry. Di ayat 9 dia sudah hidup mulia loh. Dia udah kaya gitu. Maksudnya tanpa dia berseru kepada Allah, dia had a good things going on, udah in the flow. Udah memutarbalikan apa yang ibunya katakan, dia udah lebih mulia daripada saudara-saudaranya, tapi still dia berseru kepada Allah. Dia tahu hanya Allah yang bisa mengintervensi keadaan hati dan situasi dia, dari identitas dia. Setiap kita saat ini dalam kondisi kelemahan, keterbatasan, kegagalan, kalau kamu berpikir bahwa jalan keluarnya adalah punya habit baru, jalan keluarnya adalah cari komunitas yang lebih baik, jalan keluarnya adalah ambil sertifikasi yang lebih bagus, jalan keluarnya adalah ambil pekerjaan yang lebih high risk, high return, jalan keluarnya adalah promosi yang lebih baik. You know what? Yabes tahu jalan keluarnya adalah berseru kepada Allah. Meskipun dia udah ada di good situation, dia bilang, God. Kemudian Yabes berseru kepada Allah. Dia tahu cuma Allah yang bisa mengintervensi keadaan dia dan sustain kehidupan dia. Dan permintaan yang kedua, permintaannya spesifik. Semoga engkau memberkati, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada kerendahan hati di sana, benar? Tadi ya, sama ya, Naomi dan Yabes berdoa kiranya gitu. Kita udah gak berdoa pakai kiranya. Tuhan berkati aku hari ini, amin. Tuhan tutup bungkus makanan ini, kuduskan makanan ini gitu. Gak ada kiranya lagi dalam kehidupan kita. We think kita tinggal berdoa dan Tuhan harus jawab. Tapi this guys, dia datang ke Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Kiranya engkau memberikan identitas yang baru. Kiranya engkau menyingkirkan identitas yang salah ini daripada aku. Permintaannya penuh dengan kerendahan hati dan permintaannya spesifik. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Hey, berkat di masa itu dengan berkat di gereja modern sekarang agak berbeda gitu. Sorry ya. Berkat di gereja modern kan kayak punya apartemen baru, gedung yang lebih besar, LED yang harganya 750 juta, kemudian punya mobil yang lebih banyak, punya aset yang lebih besar. Berkat yang melimpah-limpah tuh waktu nyanyi tuh di kepala tuh itu gitu. Tapi waktu Yabes minta berkat yang melimpah-limpah, berkat memberkati aku, berkat 2 kali diulang kata berkat, dia meminta kekuatan dan favor, perkenanan. Itu lebih penting daripada berkat material yang mungkin kita dengar saat ini. Aku butuh kekuatan dan aku butuh perkenanan. Kemudian dia bilang kan apa? Dia bilang apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Spesifik permintaannya, memperluas daerahnya. Terus kita kayak berpikir, memperbanyak aset, memperluas daerah, memberikan promosi. Kita mengasosiasikan memperluas daerah dengan itu. Benar gak sih? Pas nyanyi lah at least. Teman-teman tahu? Teman-teman ingat gak? Kalau rajin sekolah minggu, satu hal yang bikin Abraham dan Lot berantem apa? Karena daerah. Waktu daerahnya kecil, mereka gak punya konflik. Bener gak? Kamu baca, kapan Abraham dan Lot mulai berseteru? Ketika area mereka semakin besar dan mereka mulai bersinggungan dan gembalanya Lot mulai berantem sama gembalanya Abraham. You know what? Mengutip dari Peter Parker, with great favor comes great responsibility. Saya ganti power dengan favor. Kamu tahu gak? Semakin banyak berkat yang ada di tangan kamu, responsibility-nya semakin besar. Kamu pikir berkat itu supaya kamu hidup nyaman,
pesta pora dan mati masuk surga. Enggak. With great favor, with great blessings comes great responsibility. Dengan dia bilang memperluas daerahnya, semakin banyak dia, semakin banyak sakit kepalanya dia. Bener gak sih? Kalau areanya kecil, kalau dia cuma tidur-tiduran di rumah, dia gak sakit kepala. Kalau areanya besar kayak Abraham, sakit kepalanya banyak. Mesti datang ke raja ini, mesti lewatin raja itu, mesti ngejar orang ini yang lagi di sandera gitu ya, mesti doain ponakan gitu. Ribet banget hidupnya karena berkatnya banyak. Teman-teman tahu, dengan daerah yang semakin besar, responsibility-nya juga semakin besar. So the next time kamu doa berkat mungkin udah mulai, jangan dulu deh gitu ya. With great favor, with great blessings comes great responsibility. Oke? Dia nggak menuntut janji Tuhan. Dia tulus dan rendah hati, tadi saya sudah sampaikan ya. Kiranya engkau mengerti aku, memberkati aku. Kemudian dia bilang apa? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Satu hal yang dia berdoa, meskipun dia sudah hidup mulia dan baik, apa? Kiranya tanganmu menyertai aku. Teman-teman tahu, beberapa ribu tahun kemudian ada Yesus yang mengajarkan doa yang sama. Sehari demi sehari, ya kan? Di doa Bapa kami dibilang apa? Di doa Bapa kami, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan penyertaan Allah itu setiap hari, meskipun kondisi kamu baik. Beberapa ribu tahun sebelumnya, Yabes yang sudah dalam kondisi yang baik, dia sadar yang penting itu bukan aset dia, bukan performance dia, bukan kepintaran dia, yang penting itu penyertaan Allah. Makanya dia berkata, apa tadi? Dia berkata, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu bahwa gampang banget kayak ada satu virus, gampang banget ada satu krisis yang bikin semua yang dia bangun itu berantakan. Makanya dia berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku setiap hari. Ini sesuatu yang dia doakan. Dan saya mau pembelajaran kita yang kedua dari Yabes. Saya mau kita belajar bahwa siapa kamu tidak ditentukan kelemahan dan keterbatasan kamu. Kamu gak bisa pilih lahir dari keluarga kayak apa. Kamu gak bisa pilih penyakit yang didiagnosis dokter sama kamu. Siapa sih yang mau sakit gitu kan ya. Kamu gak bisa pilih kayak kamu di-cut dari company. Emang kamu milih sendiri siapa yang mau di-cut, saya voluntary gitu ya. Gak ada kan ya. Kayak kamu gak bisa memilih kelemahan dan keterbatasan kamu, dan mungkin kamu digoda untuk melabel diri kamu sebagai orang yang gagal, melabel diri kamu sebagai orang yang lemah, melabel diri kamu sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang naif cuma karena apa yang apa yang orang lain kerjakan buat kamu. Hey, pesan Tuhan adalah siapa kamu gak ditentukan kelemahan dan keterbatasan kamu. Amin. Siapa kamu ditentukan bagaimana kamu hidup dan bagaimana kamu berdoa. Saya gak bilang tenang-tenang aja loh. Bagaimana kamu hidup, karena si Yabes tadi hidupnya mulia, dia hidupnya kudus, dia hidupnya punya bobot, punya nilai, valuable hidupnya dia. Yang kedua, dia berdoa senantiasa supaya Tuhan menyertai dia. Amin. So, kita udah lihat apa yang Yabes doakan. Saya mau tutup dengan Rut, dengan balik ke Naomi sebentar. Saya nggak tulis ayatnya. Di Rut 4. Kalau kamu bawa Alkitab, Rut 4 di ayat 18, ini adalah penutup dari kitab Rut yang secara aneh gak ditutup dengan kesimpulan. Kemudian Naomi melepas label marahnya dia dan dia kembali menjadi Naomi. Kemudian kota itu gempar lagi karena Naomi kembali menjadi pleasant. Gak ada kayak gitu-gitu ya. Rut ditutup dengan, saya bacain bahasa Inggris ya, Rut 4 ayat 18. Now these are the generation of Perez. Perez fathered Hezron. Hezron fathered Ram. Ram fathered Aminadab. Aminadab fathered Nashon. Nashon fathered Salmon, not the fish. Salmon fathered Boaz. Boaz fathered Obed. Obed fathered Jesse. And Jesse fathered David. Chill. Guys, sorry. Yang doanya Naomi minta apa buat Rut? Hesed dan Menuha. Kitab Rut ditutup dengan kelahiran seseorang yang namanya Daud. Saya tanya sama kamu hari ini, kalau kamu nyari Hesed yang sejati,
Kamu cari tempat perlindungan yang sejati. Sadar nggak datangnya dari anaknya dia yang namanya Yesus. Amin. Amin. Kalian imagine Ruth, Naomi yang bilang diri dia pahit karena kebodohan dia, yang di label pahit, dia berdoa untuk hal ini. Tuhan bukan cuma jawab buat Ruth. Si Naomi, doanya Naomi bukan cuma dijawab buat Ruth, dijawab buat kamu dan saya. Hari ini kalau kamu cari hasad yang sejati, kamu gak dapat dari pasangan kamu. Kamu cari hasad yang sejati, kamu gak dapat dari kerjaan kamu. Kamu cari hasad yang sejati, kamu gak dapat dari pencapaian kamu. Kamu cari menuha, berlindung di balik investasi kamu. Crypto says hi. Kamu cari menuha, berlindung di balik kepintaran kamu, ya. Krisis says hi. Kamu cari tempat perlindungan sejati? Kamu cari hasad sejati? Cuma datang dari Jesus. So Kristus, identitas yang Kristus berikan memiliki otoritas yang lebih tinggi dan dari identitas dan label yang dunia berikan. Amin. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kamu yang perlu mendengar ini di awal tahun ini. Kamu mungkin melewati 2023, 2022 dengan berdarah-darah. Kamu mulai melabel diri kamu sendiri sebagai orang yang gagal, orang yang mandul, orang yang penyakitan, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang berkhianat, orang yang jahat, orang yang serakah, whatever, orang yang pembangkang, orang yang munafik. Mungkin kamu mencoba melabel diri kamu sendiri sebagai orang yang durhaka. You know what? Above all of those label, keputusan kamu ataupun bukan, ada label yang lebih baik. Ketika Yesus ada di hidup kamu. Kamu yang punya label bengkok dan brengsek. Sadar gak kamu bahwa ada label baru buat kamu? Efesus 1 ayat 7 bilang, di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, hasadnya. Amin. Kamu yang bengkok dan brengsek, you know what? Kamu adalah orang yang ditebus dan diampuni. Kamu bukan si bengkok dan si brengsek. Kamu adalah orang yang sudah ditebus dan sudah diampuni. Gak usah, people can bilang kamu jahat, people can bilang kamu bengkok. Selama kamu bertobat, you know what? Kamu diampuni dan kamu ditebus. Kamu yang mungkin berpikir kamu orang yang betrayed dan neglected, kamu orang yang dikhianati dan kamu orang yang ditinggalkan. 1 Tesalonika 1 ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, dan dalam penindasan yang berat, kamu menjadi teladan. Kamu yang dikhianati. 1 Tesalonika 1 ayat 4, Paulus berkata bahwa saudara-saudara yang dikasihi Allah, Ia memilih kamu, dan kalau penindasan kamu berat, karena kamu akan menjadi teladan. No, kamu gak neglected. You are a role model. Loser. Ketika bahkan keluarga kamu sendiri bilang kamu loser, your manager bilang kamu loser, teman kamu bilang kamu loser. Roma 8 ayat 37, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kamu yang berpikir bahwa kamu lemah dan gak bisa apa-apa. Roma 8 ayat 17, ahli waris, kita adalah ahli waris yang menerima janji Allah bersama dengan Kristus. Kita siap menderita, kita siap dipermuliakan bersama dengan Kristus. Terakhir, kamu yang masuk 2024 dengan terikat. Kamu tahu kamu gak bisa lepas dari dosa itu. Kamu tahu kamu gak bisa lepas dari kebiasaan itu. Kamu tahu kamu kalah terus di situ. You know what? Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Amin. Kamu orang merdeka. Bilang kanan kirinya, kamu orang merdeka. Kamu orang merdeka dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kamu gak terikat buat mati dan binasa. Kamu gak terikat dosa apapun yang ada di pikiran kamu saat ini, karena kamu adalah orang yang dimerdekakan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Saya jemput teman-teman bangkit berdiri, kita menerima perjamuan. Tim PW boleh maju ke depan. Mau tebak nyanyi lagu apa? Just kidding. Setelah knowing bahwa begitu berat identitasnya Yabes dan Naomi, entah kenapa setiap saya dengar lagi doanya dia, saya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang greedy atau sesuatu yang tamak. Saya melihat itu sebagai seruan yang surrender tadi ya, kalau kata Tepi ya, seruan yang berkata, hey, I cannot do this without you God. Saya nggak bisa ngelakuin ini tanpa Engkau Tuhan.
Kalau ada satu hal di 2024, gue mau makin nempel sama Tuhan karena I cannot do this on my own. Itu adalah sebuah doa yang sangat kuat seperti itu. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini sebelum kita mengambil perjamuan.